Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi anak-anak ibu yang luar biasa. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan siap semangat belajar bersama ibu melalui program TV Tabalong. Sekolah yuk, waktunya kita belajar. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini, kalian kembali ditemani oleh Bu Risna. Pada kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan materi kelas 5, tema 2, sub tema 3, pembelajaran 5. Dengan muatan bahasa Indonesia, IPA, dan SBDP. Dengan materi menceritakan teks dalam poster, kandungan bahaya rokok bagi tubuh, dan langkah-langkah membuat cerita bergambar. Baik anak-anak, setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menceritakan kembali isi teks dalam poster, mampu menjelaskan kandungan dan bahaya rokok bagi tubuh, dan mampu memahami langkah-langkah membuat cerita bergambar. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, supaya kita semua selalu diberi keberkahan oleh Allah dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Bagi yang beragama Islam, silahkan ikuti ibu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak ibu yang luar biasa, pada pembelajaran yang lalu kalian telah mempelajari cara merawat organ pernapasan dan diminta untuk membuat poster tentang cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Seperti pada gambar di samping, itu adalah gambar poster yang contoh poster yang sudah kalian buat. Nah, anak-anak, poster yang bagus akan menarik orang untuk membaca informasi yang tertulis pada poster tersebut. Ada 3 cara membuat poster yang menarik. Kalian pasti ingat ya. Yang pertama, kalimat harus singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, menambahkan gambar sesuai tema pada poster. Dan yang ketiga, mewarnai poster dengan warna yang cerah. Baik anak-anak, setelah kalian membuat poster, sekarang coba kalian ceritakan kembali. Tapi kalian sudah tahu belum cara menceritakannya? Oke, sekarang akan ibu jelaskan ya. Ada 4 langkah yang perlu kalian perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks pada poster. Yaitu yang pertama, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri. Bahasa yang mudah dimengerti, seperti bahasa yang biasa kita gunakan saat bicara dengan teman. Yang kedua, mencatat ide-ide pokok. Ide pokok di sini adalah apa-apa saja yang akan kita bicarakan
atau yang ada di dalam poster. Dan yang ketiga, menjelaskan secara terperinci apa saja yang terkandung dalam poster. Terakhir yang keempat, intonasi yang tepat. Ingat, kalau berbicara di depan umum, intonasinya harus jelas dan nyaring. Nah, anak-anak ibu yang luar biasa, coba perhatikan poster yang ada di slide. Dari poster tadi yang kita lihat di slide ini, kita bisa menceritakan isi teksnya. Misalnya, teman-teman, coba perhatikan gambar pada poster ini. Ini adalah gambar paru-paru kita yang terdiri dari paru-paru kiri dan kanan. Jika seandainya paru-paru kita bisa bicara, mungkin akan berucap, "Tolong, jauhkan aku dari asap rokok." Atau, "Tolong, jaga aku," atau "Tolong, jaga aku agar tetap sehat." Atau, "Stop rokok." Karena rokok sangat berbahaya bagi organ pernapasan kita. Oke teman-teman, mari kita sayangi dan lindungi paru-paru kita dari asap rokok. Nah, itu anak-anak adalah contoh menceritakan teks pada poster. Nah, nanti di rumah kalian coba ceritakan poster yang sudah kalian buat tadi ya. Jadi tugasnya di rumah kalian menceritakan poster yang sudah kalian buat. Jangan lupa di video dan kirimkan videonya kepada guru kalian masing-masing. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa, ada nggak yang membuat poster tentang bahaya merokok atau tentang COVID-19? Oke, tahu tidak bahaya merokok itu apa? Salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah merokok. Hal tersebut dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok. Ayo, apa aja bahayanya? Tapi sebelum kita jawab ini, jangan kemana-mana, pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, anak-anak ibu yang luar biasa, masih semangat belajarnya? Oke, jadi tadi salah satu penyebab penyakit pada sistem pernapasan manusia adalah merokok. Hal tersebut tadi dikarenakan banyaknya kandungan zat-zat kimia berbahaya di dalam rokok. Ayo, apa aja tadi bahayanya anak-anak? Ya, bahaya atau dampak negatif merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan seperti yang pertama, mudah terserang lumpuh otak atau stroke. Yang kedua, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru. Dan yang ketiga, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia atau emfisema. Yang keempat, mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Nah, anak-anak, sekarang mari kita cari tahu apa aja yang menyebabkan itu semua. Oke, sekarang kita perhatikan gambar berikut. Nah, itu adalah gambar rokok dengan berbagai zat-zat racun yang terkandung di dalamnya, yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Hanya dari asap rokok saja loh, sudah terdapat sekitar 5.000 senyawa berbeda
dan bersifat racun bagi tubuh kita. Dan dalam rokok ini terdapat beberapa kandungan zat-zat yang sangat berbahaya dan berpotensi merusak sel-sel tubuh kita. Di antara zat-zat racun tadi ada nikotin. Nikotin ini yang paling banyak kandungannya di dalam rokok, yang memiliki efek candu. Yang kedua, tar. Tar di sini bukan kue tar ya, yang biasa untuk ulang tahun, tapi tar kandungan racun yang terdapat di rokok yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jika terhirup oleh perokok, akan mengendap di paru-paru yang bisa menyebabkan kanker paru-paru dan emfisema, juga gangguan kesuburan. Tar ini dapat terlihat melalui noda kuning pada gigi dan jari. Kandungan racun yang ketiga, karbon monoksida. Senyawa ini merupakan gas yang tidak memiliki rasa dan bau. Namun, jika terhirup terlalu banyak, maka sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibanding dengan oksigen. Kandungan zat yang keempat, hidrogen cyanida. Nah, di beberapa negara pernah menggunakan senyawa ini, hidrogen cyanida ini, untuk menghukum mati narapidana. Nah, racun ini juga terdapat di dalam rokok loh. Dan yang kelima, anomia. Anomia ini merupakan gas beracun tidak berwarna namun berbau tajam. Biasanya digunakan untuk menambah candu. Dan ini bisa menyebabkan pneumonia dan kanker tenggorokan. Nah, anak-anak, jika kita menghisap rokok secara tidak langsung, kita menghisap semua racun. Tidak enak banget ya anak-anak. Makanya jangan coba-coba merokok karena tidak baik untuk kesehatan. Oke, anak-anak ibu yang luar biasa. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang cergam atau cerita bergambar. Masih ingatkah kamu tentang cerita bergambar? Ya, cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Nah, anak-anak, ini contoh cerita bergambar. Anak-anak, tahu nggak cara membuat cerita bergambar? Sebelum membuat cerita bergambar, sebaiknya kalian siapkan alat-alat dan bahan yang akan kita gunakan, seperti penggaris, kertas atau kanvas, penghapus, pensil atau kuas, pewarna seperti pensil warna, krayon, cat minyak, atau cat air. Baik anak-anak, sekarang akan Ibu jelaskan langkah-langkah membuat cerita bergambar. Yang pertama, kita harus menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Siapa saja tokohnya? Apakah ada manusia, kucing, anjing, atau hewan lainnya? Bagaimana suasananya? Bagaimana corak gambarnya? Serta media apa yang akan kita gunakan. Yang ketiga, persiapan bahan dan alat. Nah, sebelum menyiapkan bahan dan alat,
sebaiknya kalian tentukan dahulu jenis teknik yang akan digunakan. Apakah itu teknik basah atau teknik kering? Setelah itu, persiapkan alat dan bahannya sesuai teknik yang digunakan. Dan yang keempat, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Jadi setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari satu agar kita dapat memilih yang terbaik. Dan yang kelima, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Tahap selanjutnya adalah penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih satu sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian ya anak-anak, sempurnakan sketsa kita tadi dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambahkan garis atau coretan yang dirasa perlu. Agar gambar tampak lebih hidup, dapat dimulai dengan menebalkan garis tersebut dengan menggunakan spidol hitam. Kemudian mewarnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon atau cat air. Nah anak-anak, by the way, ngomong-ngomong tentang warna, ada dua macam cara atau teknik pewarnaan. Dan kedua teknik itu memiliki cara yang berbeda. Ada teknik kering dan ada teknik basah. Teknik kering dengan cara menggunakan pensil warna atau krayon. Sedangkan teknik basah menggunakan cat air atau cat minyak. Dan menggunakan kuas juga harus ada pengencernya seperti minyak atau air yang harus dicampur dengan media pewarna tadi. Dan ingat, media gambarnya juga harus yang tebal seperti kanvas atau kertas tebal. Baik anak-anak, nah ini contoh gambar yang menggunakan pensil warna. Kalau ini contoh yang menggunakan pewarna krayon. Ini yang menggunakan cat air. Kalau ini menggunakan cat minyak. Nah, jadi hasilnya berbeda-beda tergantung dari teknik yang akan kita gunakan dalam pewarnaan tadi. Baiklah anak-anak, pembelajaran akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik anak-anak, kembali bersama Ibu. Pembelajaran kita lanjutkan. Tetap semangat ya. Oke anak-anak. Dari pembelajaran tadi, kita dapat simpulkan bahwa ada 3 cara membuat poster yang menarik. Yang pertama tadi, kalimat harus singkat, jelas, dan padat. Yang kedua, menambahkan gambar yang sesuai dengan tema poster dan mewarnai poster dengan warna yang cerah. Yang kedua, ada 4 langkah yang perlu kalian perhatikan dalam menceritakan kembali isi teks pada poster, yaitu menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, mencatat ide-ide pokok, menjelaskan secara terperinci apa saja yang terkandung dalam poster itu, dan intonasi yang tepat. Yang ketiga, bahaya atau dampak negatif merokok terhadap kesehatan sistem pernapasan seperti
mudah terserang lumpuh otak atau stroke, berisiko mengalami penyakit kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema, mempercepat kematian sel-sel tubuh, dan mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Yang keempat, langkah-langkah membuat cerita bergambar. Yang pertama, menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Yang ketiga, persiapan bahan dan alat. Kemudian membuat sketsa dan menambahkan detail pada sketsa, juga penyempurnaan gambar. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian di rumah membuat ilustrasi cara memelihara organ pernapasan. Yang perlu kalian siapkan adalah kertas gambar atau kertas karton, alat tulis, dan alat mewarnai. Tuliskan kalimat-kalimat ajakan dilengkapi dengan gambar ilustrasi untuk merawat organ pernapasan pada kertas tadi. Seperti kalimat dilarang merokok, ayo menanam tumbuhan hijau, atau ayo cegah penyebaran COVID-19, atau terapkan protokol kesehatan. Sudah selesai mencatat tugasnya anak-anak? Oke, kumpulkan tugas kalian kepada guru kalian ya. Sebelum pembelajaran kita akhiri, marilah kita berdoa semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dan penuh berkah. Bagi yang beragama Islam, bisa ikuti ibu ya berdoanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an ashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, anak-anak ibu yang luar biasa, demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, selalu menjaga kesehatan, dan menerapkan protokol kesehatan dengan selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.